Cek. Cek, cek. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, sembari menunggu Habibnya turun, ada pembacaan ayat suci Al-Quran dari Mama Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram Syekh Ahmad Al-Misri, tafadhal ila Mukarram ila mimbar Al-Ustaz Afwan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Timur ada sesi foto insyaallah. Sallallahu Nabi Muhammad tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu sarfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, dan nikmat kesempatan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menghadiri majelis ilmu yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh guru kita Syekh Ahmad Al-Misri. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan juga para pengikut-pengikutnya, dan kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau dan istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan nasihat dari guru kita, izinkan kami untuk memperkenalkan secara singkat profil beliau. Guru kita Syekh Ahmad Al-Misri ini adalah salah satu ulama dari Timur Tengah. Beliau lahir dan besar dan menyelesaikan pendidikannya di negeri Mesir sesuai dengan namanya Al-Misri. Beliau ada dari Mesir, kemudian sejak tahun 2010 beliau menginjakkan kakinya di Indonesia, berdakwah di Indonesia, dan alhamdulillah sejak tahun 2018 beliau sudah menjadi warga negara Indonesia. Dan keberkahan untuk kita umat Islam di Indonesia, beliau juga adalah salah satu ulama yang memegang ratusan sanad keilmuan, baik ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu muamalah, dan berbagai disiplin ilmu keislaman yang lainnya. Dan aktivitas beliau selain keliling Indonesia menyampaikan dakwahnya, sebagaimana kita ketahui, beliau menjadi salah sumber dari acara Damai Indonesia di TV One, kemudian salah satu juri Hafiz Indonesia di RCTI, Hasanah di Trans 7, Cahaya Hati di iNews TV, kemudian Ustadz on the Road di RTV. Dan saat ini beliau juga ditunjuk sebagai penasehat ya, Ikatan Alumni Timur Tengah, alumni Mesir, mahasiswa-mahasiswa alumni Mesir, dan juga sebagai Dewan Pembina Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Beliau membina para peruqyah yang ada di Indonesia di bawah naungan Arsy. Bagi Bapak Ibu atau jamaah sekalian yang ingin mendengarkan ceramah beliau, bisa dikunjungi ataupun diikuti YouTube beliau di Al-Misri Official. Bisa kita mendengarkan nasihat beliau dimanapun dan kapanpun insyaallah. Kemudian selanjutnya tujuan daripada safari dakwah ini, kita keliling Indonesia. Kemarin beliau dari Lombok, kemudian dilanjutkan ke Palembang, dilanjutkan ke Lampung, kemudian Bogor, Cilegon, ke Sumatera Selatan lagi, di Lubuk Linggau dan sekitarnya, kemarin dari Bandung, dan alhamdulillah hari ini kita ada di Cirebon dan sekitarnya. Ini dalam rangka mensosialisasikan sebuah gerakan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, di mana gerakan ini untuk melanjutkan perjuangan dari almarhum Syekh Ali Jaber, di mana sebelum beliau meninggal, beliau mempunyai cita-cita dan harapan Indonesia memiliki 1 juta penghafal Al-Quran. Dengan harapan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang hafal Quran, yang paham Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Maka kita bersafari atau roadshow dakwah yang bekerjasama dengan PPPA Darul Quran, dan insyaallah donasi yang terkumpul akan kita salurkan ke rumah-rumah tahfiz dan yang sudah bermitra dengan kita, dan untuk mempermudah para santri-santri menghafal Al-Quran, untuk membantu mereka. Dan sebelum kita mendengarkan nasihat dari guru kita, akan ada tim dari PPPA Darul Quran yang keliling bawa kotak infak, dan insyaallah donasi yang terkumpul akan kita umumkan pada pagi menjelang siang hari ini. Dan mari sama-sama kita sholawat. Salatullah salamullah ala toha. Ibu, kita di sini ada kenceleng yang Ibu memberikan 100.000 per orang, itu berarti sudah menyumbangkan 1 Al-Quran buat anak yatim. Jadi nanti ada kartu untuk Ibu, bismillah. Saudara Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala
Amin ya rabbal alamin. Silakan. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, silakan dilanjutkan kotak infaknya. Dan insyaallah nanti akan kita hitung berapa donasi yang terkumpul dan akan kita salurkan untuk para penghafal Al-Quran dan kita khusus untuk mushaf Al-Quran insyaallah. Langsung saja kami berikan kesempatan kepada Syekh Al-Misri untuk menyampaikan tausiahnya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Senang sekali di pagi hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Wajah-wajah yang penuh dengan cahaya karena masih terang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang penuh berkah ini mendapatkan keberkahan, perlindungan, kelancaran, dan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya hormati dan saya muliakan sahibul makan wal makan. Makan itu tempat. Makan yang kedua bahasa Indonesia artinya makan. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Haji Antum serta keluarga besar beliau dan seluruh jamaah hadirin hadirat, wabil khusus pengurus majelis sabar. Saya lihat kalian sudah sabar. Sabar karena majelisnya adalah sabar. Oh, selesai berkah.
Masya Allah, semoga bukan hanya selesai yang berkah, tapi setiap saat, setiap detik berkah. Batasi keberkahan pada hari tertentu bahaya nanti. Berarti sisa 6 hari berkahnya berkurang. Yang saya hormati dan saya muliakan para ustazat, para ustazah yang hadir, yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi hormat, mahabbah dan ta'zim saya kepada semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi saya datang mendengarkan kalian lagi membaca maulid dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling rupawan, yang paling menawan. Rasulullah SAW orang yang paling tampan dan paling indah wajahnya dan paling indah tutur katanya dan paling indah dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kami mencintai nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mencintai nama beliau. Kami mencintai masjidnya beliau. Mencintai makamnya beliau. Kami mencintai gamisnya beliau. Kami mencintai siwaknya beliau. Bahkan kami mencintai sandalnya beliau. Kami mencintai masjid Rasulullah. Kami mencintai apa yang dicintai Rasulullah. Dan kami mencintai yang mencintai Rasulullah. Dan kami mencintai keluarganya. Kami mencintai sahabatnya. Kami mencintai orang-orang beriman yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi. Rasulullah SAW orang yang paling indah, yang paling mulia, yang paling agung di muka bumi ini. Beliau sempurna secara manusiawi. Kesempurnaan secara mutlak yang milik Allah. Tapi Rasulullah manusia yang paling sempurna secara manusiawi. Sampai orang kafir memanggil seorang sahabat, dulu belum beliau masuk Islam, nama beliau Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit ini belum Muslim, belum masuk Islam. Akhirnya beliau dipanggil sama orang Quraisy, kafir Quraisy, untuk mencela Rasulullah, menghina Nabi di dalam syairnya. Akhirnya dibayar sama orang kafir. Nih, kami bayar kamu untuk menghina Muhammad dalam syair. Karena kebanggaan mereka dulu, syair itu sesuatu yang paling berharga bagi mereka. Kebanggaan mereka. Jadi ketika Hassan bin Thabit menerima uang, lalu dia melihat, dia bilang, coba aku lihat siapa yang kalian mau aku hina. Sekali aku natap wajahnya, aku melihat fisiknya, aku cari kekurangan dan celak di dalam dirinya, aku akan jadikan itu sebagai bentuk penghinaan. Karena mereka kafir. Tidak mengenal ada akhlak, adab, sopan santun dan lain. Hassan bin Thabit lihat Rasulullah lewat di depannya. Langsung beliau kembali ke orang kafir. Dibalikin tuh uang lagi. Saya tidak bisa menghinanya. Loh kenapa? Kami kan udah bayar. Apa yang saya aku hina? Dia dari ujung rambut sampai ujung kaki udah sempurna. Sudah indah. Kalau aku bilang matanya sakit, matanya indah. Kalau aku bilang dia cacat, tidak ada. Semuanya sempurna. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka pada saat itu beliau sekali melihat wajah mulia Rasulullah SAW. Karena mungkin sebelumnya tidak pernah melihat. Langsung beliau masuk Islam karena melihat Nabi SAW. Sampai beliau membuat sebuah syair yang sangat indah. Tentang kemuliaan Rasulullah. Ketampanan Rasulullah. Beliau langsung mengatakan apa? وأجمل منك لم تر قط عيني وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر سيدنا النبي قمر وجميل
قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمر ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدور ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدور ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا كون أنار بنور قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون وجميل 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 سيدنا وجميل الله. Hasan bin Thabit melihat wajah Nabi langsung membuat syair. Wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Mata saya tidak pernah memandang orang lebih elok, lebih tampan, lebih rupawan dari dirimu ya Rasulullah. Wa atyabu minka lam talidin nisa'u. Tidak ada seorang wanita pun melahirkan sosok seperti dirimu. Wanita jadi mandul semua. Gak seperti ibumu melahirkan sosok seperti dirimu ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau lahir seperti tidak celaknya, tidak ada aibnya, sempurna. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah Nabi itu lahir sesuai dengan kehendaknya beliau, semaunya beliau. Segitu pujian Sayyidina Hasan bin Thabit. Maka itulah yang membuat kami mencintai Rasulullah, merindukan Rasulullah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW tidak pernah memuji orang kaya karena kekayaan atau merendahkan orang miskin karena kemiskinan. Bahkan Nabi SAW memberikan perhatian khusus kepada orang yang tidak mampu. Rasulullah masuk ke Masjid Nabawi, ada seorang wanita yang suka bersih-bersih di dalam Masjid Nabawi. Nabi bertanya, kemana wanita tersebut?
Sahabat mengatakan, kemarin ya Rasulullah, semalam dia wafat dan kami menguburnya. Kami takut mengganggumu ya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa kalian tidak memberitahukan aku? Kami takut mengganggumu. Apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi begitu saja mengabaikannya? Ini bukan istri sahabat besar. Bukan wanita terkenal. Biasa cuma tukang bersih di masjid. Tukang bersih bukan tukang sampah. Ya. Tukang sampah itu kata yang kurang tepat. Maka seorang anak bilang sama ayah, ayah, tukang sampah datang. Kata anak ayahnya, beliau tukang bersih, kita ini yang tukang sampah. Rasulullah SAW mengatakan, Dulluni ala qabriha. Tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Lalu Nabi datang ke kubur beliau di kuburan Baqi'. Nabi menolatkan jenazah. Bayangkan begitu berharga di sisi Rasulullah. Rasulullah selalu mencari kabar tentang sahabatnya. Menjenguk yang sakit. Mengantarkan jenazah yang meninggal. Rasulullah SAW, kami menyaksikan Allah bahwa kami mencintai beliau sebagai Rasulullah. Kami menyaksikan Allah bahwa kami mencintai beliau sebagai pemimpin kita. Kami mencintai beliau dan menyaksikan Allah demikian bahwa beliau sebagai pemimpin kita. Beliau sebagai orang yang memberi syafaat kepada kita. Kami mencintai beliau karena kami mengenal Allah melalui beliau. Kami mencintai Nabi karena kami mengenal Al-Quran karena beliau. Kami mencintai beliau karena kami dapat hidayah melalui beliau. Kami mencintai Rasulullah SAW, bagaimana tidak mencintainya sedangkan beliau berada di tepi sirat. Setiap orang dari umat Nabi melewati sirat tersebut, Nabi berdoa, Ya Rabbi salim salim, Ya Allah berikan keselamatan untuk umatku. Bagaimana tidak mencintai Rasulullah? Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat besar Isra dan Mi'raj. Bagaimana tidak mencintai beliau SAW? Sedangkan Allah hidupkan 124.000 Nabi untuk ikut imam makmum di belakang Rasulullah. Bagaimana tidak mencintai Nabi? Allah turunkan Nabi Isa dari langit khusus untuk beliau. Bagaimana tidak mencintai Rasulullah SAW sedangkan beliau mengatakan innama bu'ithtu rahmah. Sesungguhnya aku diutus membawa rahmah, kasih sayang. Bagaimana tidak mencintai sosoknya SAW? Sedangkan beliau pernah meneteskan air mata karena rindu kepada kita. Rasulullah bersama sahabat lagi duduk, Nabi meneteskan air mata. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aku rindu saudaraku. Kata sahabat, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, kalian sahabatku. Mereka adalah para pengikutku, beriman kepadaku, tidak pernah memandang aku sekalipun. Mereka ingin kehilangan segala-galanya untuk memandang wajahku. Mana tidak mencintai sosok yang mulia SAW? Setiap Nabi dan Rasul di hari kiamat mengatakan nafsi, nafsi. Masing-masing memikirkan dirinya. Hanya Nabi yang mengatakan ummati Bagaimana tidak mencintai sosok Nabi Muhammad SAW? Begitu penuh kasih sayang dan cinta kepada kita. Sehingga beliau takbiratul ihram ingin baca ayat panjang. Kemudian ternyata mendengarkan tangisan anak kecil di belakang. Lalu Nabi SAW bercepat sholatnya. Sampai Nabi mengatakan, aku khawatir ibunya sibuk memikirkan bayinya. Memikirkan anaknya. Begitu mulia akhlaknya. Nabi SAW mendoakan kita semua keselamatan dunia akhirat. Nabi SAW tidak memikirkan putrinya Fatimah atau istrinya Khadijah. Atau bibinya Safiyah. Atau Al-Abbas sebagai pamannya. Tapi beliau hanya memikirkan umatnya. Apa yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Kita mencintai Nabi itu wajar. Kita merindukan Nabi itu wajar. Kira-kira Nabi merindukan kita tidak? Kira-kira Nabi mencintai kita apa tidak? Kalau Nabi hadir di tengah kita berdiri di sini, siapa yang disalami Rasulullah? Siapa yang akan disenyumin Rasulullah? Siapa yang akan Nabi SAW berpaling darinya? Siapa yang akan Nabi berikan kesempatan untuk bersalaman cium tangan Rasulullah? Siapa akan diberikan kesempatan untuk bercurhat sama Nabi, bertanya kepada Nabi, ngobrol sama Nabi. Siapa akan diterima, siapa akan ditolak. Itu periksa hati kita. Puluhan tahun memperingati maulid, memperingati, baca salawat berkali-kali, ribuan kali. Tapi sampai sekarang belum mimpi Rasulullah. Belum hadir di dalam mimpi kita. Kalau kita punya harta, kita bisa datang ke Rasulullah, maziarah makamnya. Dengan ibadah haji dan umrah. Tapi sampai saat ini, Nabi belum hadir di dalam mimpi. Jangan-jangan hati kita ini gak pantas didatangi Rasulullah. Jangan-jangan tubuh ini tidak pantas dikunjungi oleh Rasulullah. Ada apa dengan hati kita ini? Kerasnya apa? Isi hati kita ini apa? Sampai Nabi tidak hadir berkunjung dalam hati kita. Sayyidina Abu Hurairah dulu setiap malam mimpi Rasulullah. Sampai ada seorang ulama mengatakan, kalau aku tidak dihadiri Rasulullah di dalam mimpi, aku menghitung saya
Berarti setiap malam mimpi yang mulia SAW. Kenapa Rasulullah tidak hadir? Kita kalau punya harta, kita datang ziarah makam Rasulullah. Tapi kalau kita nggak punya harta, berbanyak salawat kepada Nabi. Bersihkan hati kita, agar Nabi bisa hadir di dalam mimpi kita. Nabi akan mengunjungi kita, kalau kita tidak sanggup mengunjungi beliau di sana. Ada apa dengan diri kita ini? Seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai Syekh, aku ingin mimpi Rasulullah, apakah ada amalan?" Kata gurunya apa? Kamu nanti malam kamu datang ke rumah saya. Dihidangkan makanan. Semua makanan itu dikasih garam. Sehingga muridnya makan. Kata gurunya, makan itu makanan dan tidak boleh minum sampai pagi. Makanan asin semua. Dimakan habis. Karena berkeinginan mimpi Rasulullah. Kata beliau, nanti Rasulullah hadir di dalam mimpi. Pas datang habis subuh, gurunya bertanya, sudah mimpi Rasulullah semalam tidak? Tidak. Enggak lihat beliau, enggak hadir. Enggak. Apa yang kamu mimpi? Saya cuma mimpi air doang. Kata gurunya, air itu adalah Rasulullah. Karena kamu sebelum tidur, kamu berkeinginan minum air. Otak kamu mikirkan air. Hati dan air. Seluruh anggota tubuh kamu mikirkan air. Coba kalau kamu mau tidur, kamu mikirkan Rasulullah sebagaimana kamu memikirkan air tadi malam, pasti Nabi akan hadir menggantikan air tersebut. Coba kalau kita ini berkeinginan minum air, sampai dia mengatakan, aku tadi malam bukan mimpi Rasulullah, tapi mimpi semua air di dunia. Aku mimpi lagi minum air, aku mimpi lihat air laut, air sungai, air terjun, semua air itu aku mimpi. Kata gurunya, kalau engkau tadi malam menghayati, memikirkan Rasulullah, sebagaimana kamu memikirkan air itu Nabi akan hadir. Coba, pernah nggak kita sebelum tidur bersolawat sampai tertidur? Jarang, karena kita pegang handphone. Handphone itu alat baik kalau kita menggunakan dengan baik. Tidak berlebihan. Sebelum tidur kita bersolawat. Nggak pernah kita memikirkan, kok ini saya sudah usia 30, 40, 50, 60, 70. Kenapa ya sampai sekarang? Saya kan cinta Nabi, mengikut Nabi. Nggak pernah Nabi hadir dalam mimpi sekalipun. Ada apa ini? Di mimpi aja belum hadir, gimana di akhirat mau ketemu? Dalam mimpi aja belum datang. Gimana secara langsung saya menatap wajahnya, meminta syafaatnya. Jangan-jangan Nabi lagi kesal sama saya. Jangan-jangan Nabi lagi marah sama saya. Kita maulidan kemana-mana, sholawat di mana-mana. Yang paling banyak harus mimpi Rasulullah itu tim hadra. Karena paling banyak bersolawat. Jangan-jangan cuma hanya secara lisan doang. Hati kita belum benar-benar menghayati sosok mulia Rasulullah. Halo? Masih hidup? Kenapa bengong semua? Kenapa nangis semua? Menyimak. Menyimak itu cuma hanya jangan didengar oleh telinga, tapi hati juga ikut mendengarkan. Kenapa? Ini harus menjadi evaluasi terbanyak dan terbesar kita di dunia adalah kenapa sampai saat ini Nabi nggak hadir dalam mimpi. Nabi SAW aja dalam mimpi belum datang. Bagaimana saya jumpa di akhirat? Saya minta, ya Rasulullah syafaatmu. Ini apa ini? Ini cuma hanya tulisan. Kalau nggak dipraktikkan apa yang kita dapat dari tulisan-tulisan ini? Maulid setiap tahun, setiap hari, setiap minggu. Apa yang kita dapat? Harus menjadi evaluasi. Ini harus kita renungi. Malam ini saya mulai. Sebelum tidur, ayo bersolawat. Wudhu, solawat. Dengan niat apa? Mimpi Nabi. Dunia ini kita mau lama, berapa lama kita dunia? Coba Rasulullah bilang, kita panggil, ada orang lagi direbutin banyak orang. Kita di akhirat, siapa ini? Rasulullah. Lari. Ya Rasulullah. Kata Nabi, sohkan, bawa dan bawa. Jauh. Kamu ngapain di sini? Nama saya aja kamu belum tahu. Putra putri saya aja kamu tahu. Perjalanan hidup saya kamu nggak tahu. Perjuangan saya kamu nggak hafal. Bagaimana kita mau mimpi Nabi? Aja di rumah kita maaf ya. Coba di rumah kita ada nggak hadis Nabi? Kita Riyadhus Shalihin. Ya, tapi nggak semua. Benar gak? Harus kita jujur. Gak usah kita. Minimal Al-Quran itu harus ada di setiap rumah. Bukan dipajang, tapi dibaca. Yang kedua, hadisnya harus ada di rumah. Minimal kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi. Kitab ketiga. Kitab namanya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Itu yang paling ringkas tentang sirah Nabawiyah. Perjalanan hidup Nabi.
Sebelum lahir Nabi, kondisi dan bangsa Arab sebelum Nabi diutus, itu dijelaskan secara ekonomi, sosial, dan lain. Habis itu baru utusan Rasulullah, Nabi SAW dilahirkan. Kemudian dan seterusnya, cerita sampai Nabi wafat dan dimakamkan. Itu kitabnya, 1 jilid, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Banyak penerbit di Indonesia yang menjualnya. Namanya Ar-Rahiq Al-Maktum. Itu kita bisa cari. Baca setiap hari 1 halaman, 2 halaman. Kitab ketiga, kalau kita rindu Nabi SAW bukan hanya perjalanannya, tapi fisiknya. Bagaimana alis Nabi ya? Bagaimana wajahnya Nabi? Itu ada kitab namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kalau bisa dikaji di sini, kan ini majelis sholawat. Dikaji, 1 pertemuan itu 1 halaman, 2 halaman. Di situ poster tubuhnya Nabi dijelaskan detail betul. Maka kalau bisa dikaji 1 buku kecil, berapa pertemuan itu dikaji? 20 pertemuan, 30 pertemuan. Tapi benar-benar kalau rindu Nabi baca kitab itu. Nabi bisa hadir dalam mimpi. Namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Karangan Imam Tirmidzi. Namanya Syama'il Al-Muhammadiyah. Karangan Imam. Silakan diketik di Google. Mbah Google ini pinter. Tahu semua. Ketik aja Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi langsung keluar. Itu berapa? 57.000 apa berapa? Masa mau kenal Nabi SAW 57.000, 2 kali kan bakso aja udah habis. Nasi liwet aja habis tadi, Masya Allah. Itu 2 kali, 3 kali makan luar biasa. Ya. Ada yang bilang, aku mau mimpi Nabi, tapi kan belum tahu. Belum pernah lihat fotonya. Ini saya gambarkan nih. Kalian coba bayangin aja. Saya gambarkan Nabi, coba dihayatin, direnungi, dipikirkan. Ya, ini nanti malam ini sosok yang akan muncul di dalam mimpi. Nabi SAW itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Postur tubuhnya sedang. Halo? Nabi tidak terlalu tinggi, laisa bit-tawailil ba'in walal qasir. Wa kana rib'atan min ar-rijal. Nabi itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang tubuhnya. Nabi SAW itu kalau berjalan dengan cepat. Seperti orang turun dari turunan tinggi. Badannya cenderung ke depan, agak cepat. Itu menunjukkan Nabi itu tidak buang waktu sembarangan. Jalannya cepat. Nggak kayak kita. Bu, ini apa, suruh anak kita ngambilin apa makanan atau apa dari luar gitu. 1/2 jam baru pulang. Ya. Padahal naik motor. Coba kalau jalan kaki, bisa 2 hari. Ya, namanya alamat palsu, zaman alamat palsu begitu. Rasulullah kalau berjalan cenderung ke depan, beliau seperti turun dari turunan tinggi. Nabi itu langkahnya panjang. Karena jalannya cepat, maka beliau tidak mau jalan di depan sahabat. Kasihan mereka, ngejar, lari. Maka mereka berjalan di depan Nabi. Nabi silahkan jalan di depan, saya di belakang. Kasihan sama mereka. Nabi SAW, rambutnya tidak keriting dan tidak lurus. Agak kecoklatan. Agak kecoklatan itu karena beliau sering menggunakan minyak rambut. Rambut Nabi itu tergerai sehingga di bawah telinga kadang-kadang sampai ke bahunya. Kalau Nabi cukur rambut itu selesai tahallul doang. Haji dan umrah. Haji sekali, umrah 4 kali. Nabi SAW rambutnya tidak keriting seperti orang Afrika dan tidak lurus seperti orang Indonesia. Itu sedang. Rasulullah SAW sering menggunakan minyak rambut. Sehingga orang pertama kali ketemu Nabi dikirain apa? Tukang minyak. Saking banyak minyak yang kena bajunya. Dan beliau sebelum pakai imamah itu sorban. Itu pakai kain dulu baru pakai imamahnya. Biar minyak itu nggak nempel di dalam imamah. Rambutnya agak kecoklatan sedikit karena dari sinar matahari biasa kalau orang pakai minyak dan lain sebagainya. Keningnya Nabi lebar. Alis Nabi hitam, pekat, melengkung seperti lingkaran hilal. Melengkung. Tidak menyatu. Antara Nabi tidak menyatu. Di antara Nabi ada urat saraf merah. Kalau Nabi marah kelihatan. Hidung Nabi mancung dengan ujung kecil. Di atasnya terdapat cahaya. Kalau dilihat dari jauh dikirain mancung ke atas. Berpipi lembut. Pipi Nabi itu lembut. Jenggot Nabi lebat. Nabi SAW mulutnya lebar. Menunjukkan Nabi itu fasih berbicara. Ibu-ibu kalau mulutnya makin kecil. Nah, kalau dia marahin suaminya, mulutnya jadi lebar. Hah, apa loh? Nah, tapi kalau lagi dimarahin suami, kumur-kumur langsung.
Nah, itulah ibu-ibu punya kehebatan dan keahlian yang sangat luar biasa, tidak dimiliki oleh manusia dan jin. Kalau dia marahin suami, mulutnya langsung lebar. Wah, habis suaminya, disikat habis. Itu biasa begitu. Memang itu kodrat dan itu ya keahlian wanita begitu. Yang marahin kaum laki-laki di dunia cuma ibu-ibu. Tuh berani nusir bapak-bapak ke sana. Terus disuruh pindah ke sini, yang ini disuruh ke sini. Nurut aja itu bapak-bapak ya. Insyaallah. Gak berani kita ngelawan, bahaya, kualat langsung. Suami orang dimarahin, apalagi suami sendiri. Astagfirullahalazim. Sen kanan belok kiri, dia yang turun, dia marah juga. La ilaha illallah. Ibu kan yang salah. Apa lo? Mau berantem sama mama? Pakai rok sana, kamu baru berantem sama saya. Allahu Akbar. Ini iblis aja takut. Kata iblis, jangan cari gara-gara deh. Maka orang kalau mulutnya lebar itu fasih berbicara. Maka kalau orang mulutnya kecil itu tidak jelas ngomongannya. Maka Nabi SAW itu Allah beri mulutnya itu lebar. Ya, bermulut lebar karena Nabi itu fasih berbicara. Kalau ngomong jelas. Nabi itu kalau berbicara, Nabi SAW rapi. Kata sahabat seperti embun. Karena Nabi kalau bicara ada cahaya keluar di antara gigi Rasulullah. Nabi SAW kalau berbicara memulai pembicaraannya dengan memuji Allah dan mengakhiri dengan memuji Allah. Nabi tidak berlebih-lebihan kalau berbicara dan tidak kurang. Tepat. Dan Nabi tidak banyak bicara. Lebih banyak menundukkan kepala daripada melihat ke atas. Nabi menundukkan kepala, merenung, berfikir. Seluruh pandangan Nabi itu memperhatikan. Mata Nabi itu memperhatikan kelakuan, tingkah laku sahabat, ucapan dan lain. Cuma hanya matanya aja ikutin, memperhatikan. Rasulullah SAW lebih banyak merenung, menundukkan kepala, lebih banyak diam. Tawa paling keras Rasul adalah tersenyum sampai kelihatan gigi gerhamnya. Tersenyum. Kalau kita hahaha, ibu-ibu tuh lihat, ya Allah, sampai kedengaran di Israel. Tuh lihat tuh kan. Insya Allah. Tuh, ditahan aja sekarang. Tapi kalau sebentar lagi, lepas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka itu, tawa paling keras Nabi itu kan beda dengan kita. Kalau kita sih udah lepas. Ya, tapi kalau Nabi tawa paling keras, Nabi SAW adalah tersenyum. Nabi SAW kalau menunjuk, tidak menggunakan telunjuknya. Dan tidak menggunakan jempolnya. Tidak. Menggunakan seluruh telapak tangannya. Hei fulan, bu silakan sini bu, ini silakan di sini. Itu adab lebih tinggi. Telapak tangan Nabi lebih lembut dari sutra, kata Anas bin Malik. Itu menyentuh sutra, tapi telapak tangan Nabi lebih lembut. Nabi SAW kalau bersalaman dengan orang, Nabi mengucapkan bertemu dengan orang bersalaman dulu, mengucapkan salam dulu. Dan Nabi tangannya dulu. Nabi menunggu orang lain melepaskan tangannya lebih dahulu. Nabi pergi salaman dengan orang. Ini waktunya mati nih. Ya udah, matikan itu aja. Nabi kalau bertemu dengan orang, Nabi mengucapkan salam lebih dahulu. Nabi SAW kalau bersalaman dengan orang tidak melepaskan tangannya, menunggu orang lain melepaskan. Jadi Nabi kalau bersalaman menunggu orang lain melepas. Sallallahu alaihi wasallam. Halo. Cek. Suka ganti-ganti. Ini malah kecil. Cek. Maka Nabi SAW kalau bersalaman dengan sahabat itu masih nempel wanginya Rasulullah, parfumnya Nabi di tangannya. Nabi kalau berjalan di satu jalanan, satu tempat, satu jalan, itu masih kecium harumnya Rasulullah. Kayak kita kalau punya teman jarang mandi seminggu sekali gitu kan, itu baunya fulan saya tahu kok. Itu biasa begitu. Tapi kalau Nabi berjalan di satu tempat, berjam-jam masih kecium harumnya Rasulullah. Nabi SAW itu di antara pundaknya itu lebar. Nabi dada sama perutnya rata. Kayak kita ini bapak-bapak tuh lihat. Rata dikit, turun mancung dikit. Kalau yang lain mancung hidung, kita mancung perut. Rasulullah SAW
dada sama perutnya rata, menunjukkan Nabi itu sehat, pola hidupnya sehat. Nggak kayak kita, sebelum tidur makan nasi liwet, bangun tidur makan apa, siang hari makan apa. Kita bukan makan banyak, di Indonesia kita makan banyak, nimilnya itu yang banyak. Bunga dimakan, ini dimakan, semua dimakan. Maka jadi pola hidup kita tidak sehat, maaf. Kenapa penyakit sekarang muncul, kanker, nauzubillah? Karena apa? Pertama, makanan yang nggak bagus, makanan yang nggak sehat. Terus kedua, pola makan kita juga sebelum tidur itu tidak sehat. Ajari diri kita, keluarga kita, makanan terakhir makan malam itu habis maghrib. Antara maghrib isya udah makanan terakhir kita. Kalau mau makan habis isya silakan buah-buahan. Maka kenapa kita melebar-melebar? Karena makan tidur itu yang berbahaya. Dan bukan masalah gini. Masalah orang gemuk, orang kurus itu tidak ada kaitannya. Tapi takutnya kalau kebanyakan lemak itu menutupin jantung. Jadi bermasalah di situ. Maka orang kalau banyak bergerak itu lebih bagus. Maka dihitung oleh para ulama, Nabi itu minimal sehari 30 menit berjalan kaki. Kemana-mana itu jalan kaki beliau. Kenapa? Pola hidup beliau SAW sehat. Dan pola hidup Nabi Muhammad SAW itu penuh dengan keberkahan. Sallallahu alaihi. Jadi Nabi Muhammad SAW pola hidupnya sehat. Nabi kalau berjalan mengangkat kaki dengan kuat, meletakkannya dengan lembut. Halo? Kalau berjalan mengangkat kaki dengan kuat, meletakkannya dengan. Nabi kalau duduk sama sahabat, walaupun Nabi secara logika Nabi lebih pendek, tetap Nabi lebih nampak. Nabi kalau berjalan tidak ada bayangannya. Nabi tidak ada bayangan. Kalau kita ada bayangan enggak? Kalau Nabi jalan di tempat yang ada cahaya matahari, bulan atau cahaya lain, Nabi tidak ada bayangan. Kenapa? Kata ulama, Allah ingin memuliakan bayangan Nabi sehingga tidak diinjak orang kafir. Kan kalau kita punya bayangan, anak-anak kita itu lari ngejar tuh bayangan kita kan, injak-injak itu bayangan. Maka Allah ingin memuliakan Nabi sehingga bayangannya aja tidak diinjak orang kafir. Subhanallah. Nabi SAW kalau tidur tidak ngorok. Nggak kayak kita, kayak baca. Ini lihat, Masya Allah. Tabarakallah. Lihat beliau. Kalau tidur, kayak kambing. Habis disembelih itu. Kalau capek doang. Kalau nggak capek, Masya Allah, nggak pernah tidur beliau. Masya Allah. Jadi Nabi SAW, kalau tidur nggak ngorok. Cuma kayak ada angin juga. Kayak gini. Gitu, kayak ada angin keluar. Nafas gitu. Nabi SAW itu kalau tidur, matanya tidur, hatinya tidak pernah tidur. Dalam zikir terus. Nabi SAW itu puasa wisal. Terus nyambung puasanya. Kalau kita sehari 2 hari udah lemas. Kemarin ketemu ibu-ibu. Bu, kenapa mukanya lemas gitu ya? Biasa saya puasa sunnah. Oh gitu lemas amat ya? Gimana Nabi puasa setiap hari? Subhanallah. Rasulullah SAW itu diceritakan. Wallahu alam riwayatnya sahih atau tidak. Nabi SAW pernah didatangin seorang sahabat. Akhirnya dia bawa apa? Anggur. Halo? Nabi bawa apa? Dibawain apa? Anggur. Akhirnya Nabi dikasih makan. Kata dalam cerita demikian. Dikasih anggur ke Nabi. Akhirnya Nabi makan. Biasa Nabi kalau ada makanan bagi-bagi sama sahabat. Tapi kali ini Nabi habisin semua sendiri. Kata sahabat, kok Nabi ini biasa bagi-bagi, kok kali ini beda. Nabi makan sambil senyum, lihat wajah orang yang kasih anggur, bahagia banget. Makanannya dihabisin Rasulullah. Habis dia pergi, kata sahabat, ya Rasulullah, biasa engkau bagi-bagi, kok giliran kali ini dihabisin sendiri sih? Apa kata Nabi? Tadi makanannya asem. Kalau aku kasih kalian suka, nanti kasihan orangnya. Nanti kalau dia tersinggung, kecewa, repot. Maka menjaga perasaan orang. Kalau kita ini dikasih apa gitu, Bu, kurang garam sih gitu, astagfirullah. Ya Allah, makan aja udah, alhamdulillah, berterima kasih. Udah dihidangin apa lagi gitu kan? Maaf, kadang-kadang saya makan, wallah nggak enak dunia akhirat. Ini nggak enak. Maka Allahu Akbar. Ya udah, gimana Syekh? Masya Allah, batin saya menderita gitu ya. Tapi senyum harus keluar, takut dia kecewa, nanti mama ngamuk langsung banting itu piring. Bahaya. Tapi kalau tadi alhamdulillah nikmat, maka saya makan semua tadi. Kecuali kaki kambingnya. Saya serahkan kepada beliau. Nah, kalau kaki kambing anak enggak berminat. Tapi kaki yang lain boleh.
Jadi Nabi pas makan, kata beliau, pas aku cicipi itu, aku mau bagi sama kalian. Tapi pas aku lihat, asam. Kalian nanti kalau makan, ekspresi wajahnya akan berubah, nanti dia tersinggung. Kasihan, dia udah bawa, capek, lelah. Itulah akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Seperti istri kalau lagi masak, ya kurang garam, kurang apa. Ya Masya Allah, terima apa nasib? Kan istri namanya. Artinya pada saat ijab kabul saya terima nikahnya, saya terima baik cerewetnya, saya terima ininya marahnya, saya terima masakan enak dan hangusnya. Itu kan begitu, saya terima semua. Benar gak? Saya terima nikahnya fulana bin kan begitu. Artinya apa? Terima kelebihan kekurangannya, marah dan senangnya. Istri senang itu bahagia begitu. Kalau dikasih ATM langsung bahagia, Masya Allah, berbunga-bunga. Tapi ditarik ATM langsung begini, astagfirullah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW kalau marah cukup berpaling saja, gini. Nabi nggak boleh orang yang membuat beliau kesal. Maka ada urat di sini kelihatan kalau Nabi marah. Kemudian Nabi SAW kalau menoleh, seluruh tubuhnya ikut menoleh. Kalau dipanggil langsung, ya langsung seluruh tubuhnya. Kalau kita cuma kepala kita doang yang bergerak, yang menoleh gitu. Kalau Nabi SAW tidak, seluruh tubuhnya ikut menoleh. Nabi SAW kalau siapapun minta tolong kepada beliau pasti dibantu. Sampai ada ibu-ibu datang, Nabi SAW lagi duduk, langsung Nabi berdiri menyambutnya dan ikut menyelesaikan hajatnya di kota Madinah. Itulah kemuliaan Rasulullah SAW. Nabi SAW berakhlak mulia, suka menemani istri yang sedang sakit, ngeluh. Kalau sekarang istri baru sampai rumah kata istri, aduh bang pusing kepala ya. Ya Allah, setiap hari pusing, setiap hari sakit. Kalau Nabi enggak, Nabi nemanin istri yang sedang sakit ngeluh gitu kan. Begitu. Aduh, saya lupa waktu nikahin kamu enggak ada garansi, jadi kamu sakit terus. Saya bawa ke servis mana, Nokia apa Samsung gitu kan. Itu jadi subhanallah. Nabi itu tidak, Nabi itu ngajak istrinya berjalan di malam hari. Maka sekarang ibu-ibu tuh kalau sudah punya anak, sekali-sekali jalan sama suami tanpa anak. Ya, jangan bawa anak terus. Nanti kenapa? Ya namanya anak bawel apa, suami mau pacaran dengan istrinya, mau ngobrol sama istrinya. Ajak aja makan nasi goreng, pakai pete atau pakai jengkol di pinggir jalan. Udah makan. Tapi berduaan. Bang, antarin aku dong. Ya udah ajak siapa? Mama, saya mau ikut. Diam loh. Sama kamu ini gimana rusuh? Kemana-mana nempel sama mama terus? Enggak. Terus pakai baju yang rapi, keluar. Masalahnya mak-mak zaman sekarang beda. Giliran pengajian, giliran pesta pernikahan, kayak bidadari. Kalau di dalam rumah kayak kuntil bapak. Pakainya yang bolong-bolong, rambutnya antena TV, bau bajunya bau jengkol. Ya udah tahu suaminya pulang jam 3, langsung suami sampai ke rumah. Allahu Akbar, ini apa ini? Sampai rumah istri masih pakai apa tuh yang putih itu pakai masker tuh ya? Pakai koyo. Tuh pengalaman ini sama istrinya. Masya Allah. Maka dia sering ikut dakwah. Gak mau pulang-pulang beliau ini. Mau jauh dari istri pakai koyo terus. Kata beliau, ikut dakwah aja dapat pahala. Akhirnya sampai ke rumah istri mukanya, astagfirullah ada pocong di rumah. Itu, maka istri udah tahu suaminya pulang jam sekian. Maaf, kan rumah gak kelar. Kalau urusan rumah itu nggak ada habis-habisnya. Yang penting tempat dirapikan. Masalah cuci pakaian dan lain. Yang utama dicuci hari ini, nanti besok lanjut. Karena urusan rumah itu tidak ada habis. Apa banyak persoalan di rumah tangga? Karena banyak ibu-ibu dan jamaah punya anak, sehingga dia sibuk dengan anak, lupa dengan suami. Lama-lama suaminya bawa yang kedua, nambah mertua lagi. Aduh, ibu-ibu marah lagi. Kita bilang nggak atur waktumu. Jangan fokus kepada anak 100%. Bagi-bagi ke anak dan suami. Maka suami pulang, pas buka ini pintu rumah, istri lagi rapi dandan. Masya Allah, kata suami, mau kemana ya? Mau ke pengajian? Suaminya kurang ajar. Dia udah siap-siap, udah rapi, udah dandan, langsung dicomot habis semua marah. Maka sekarang subhanallah, lihat istrinya itu, sampai rumah buka pintu, Masya Allah, Allah susun bidadari di surga, jatuh satu di rumah saya. Ini kan bahagia banget. Bahagia betul. Nah, atau lagi, ya Allah, masuk rumah malam hari, Masya Allah sayang, kok gak ada di luar tadi ya? Apaan?
Bulan tidak ada di luar. Terus di mana dia? Ada di rumah saya. Kan gitu, yang begitu-begitu. Tuh kan baru saya ngomong, gimana kalau udah suaminya? Baru dia dikit langsung gitu kan. Kalau suaminya yang ngomong gitu, langsung guling-guling saking bahagianya. Saking bahagia dan senangnya. Maka kita ikuti Rasulullah, kita contohkan akhlak Rasulullah. Yang baik-baik kita ambil, yang buruk-buruk kita buang. Kalau kita bicara pasangan, kita menikahi pasangan kita itu bukan karena dia sempurna. Tapi kita melihat kesempurnaan pada pasangan kita. Sudah, istri kita paling cantik, suami kita paling tampan. Jangan kayak ibu-ibu. Bisa nggak tukar suami saya dengan Syekh Ahmad? Astagfirullah. Makan dikasih nafkah, masa mau tukar dengan saya? Apalagi yang minta air buat apa? Lagi hamil minta air biar anak-anak mirip saya. Bagaimana anak ibu mirip saya, Bu? Saya bilang, bahaya, Bu. Nggak boleh anak ibu mirip saya. Mirip bapaknya aja. Karena kalau mirip saya itu masa yang nanam saham orang Cirebon, keluarnya Arab. Ya, nggak bisa. Mudah-mudahan Allah menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan kita dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Di bawah pimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan hanya untuk 2 orang penanya. Baik, menanyakan seputar materi yang beliau sampaikan ataupun di luar materi yang beliau sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Enggak ada? Sudah paham semua ya? Ada? Ya, di luar materi bisa, silakan. Mau salawat? Oh, YouTube. Iya. Gini, ada salawat di YouTube saya, kita upload ya dari Imam Busairi, ada di channel YouTube saya, Al Misri Official itu ada salawatnya, bisa diikutin. Itu bagus ya. Dan di situ di komennya ada bacaannya, ada harakatnya juga kok. Ya. Insyaallah bisa diikutin di dalam channel YouTube. Ya, Al Misri Official itu bisa dicari. Di situ ada sholawat, kita baca bersama waktu itu. Ya. Dan insya Allah, Allah berikan kemudahan, nanti saya share ke tim, ada salah satu sholawat dari guru-guru kita di Al-Azhar. Insya Allah saya share, itu pendek sholawatnya, tapi manfaatnya luar biasa. Kalau dibaca di malam hari, itu ibu punya persoalan apapun, niatnya, yakinnya sama Allah, insya Allah selesai urusan. Saya punya jamaah, beliau berangkat bersama anaknya daftar kuliah di Brunei. Beliau sampai di Brunei itu, migrasi melarang, tidak bisa perpanjang atau buat izin tinggal di situ. Harus keluar Brunei dulu, baru balik. Akhirnya beliau WA saya langsung kirimin sholawat tersebut. Saya suruh beliau baca berkali-kali di malam hari. Alhamdulillah, esok pagi ternyata ada peluang beliau tidak perlu keluar daripada Brunei. Itu keberkahan daripada sholawat. Ada yang pendek, ada juga yang panjang. Kedua-duanya bisa diamalkan. Itu dari guru-guru kita di Al-Azhar. Ya, saya ijazahkan kepada kalian semua sholawat yang akan dikirim dari yang semua mengucapkan InsyaAllah mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tertarik dengan insya Allah ya itu ceritanya para seorang raja itu. Dan itu pahalanya itu maksudnya sama dengan kita membaca 300.000 sholawat kalau kita membaca 3 kali sholawat sultan. Apakah hanya itu doang? Terus saya ke situnya nggak usah baca sholawat, sama kan? Kita juga bacanya sampai 300.000 gitu loh maksudnya. Ya. Itu ada sebagian sholawat memang kelebihan luar biasa. Seperti sholawat nariyah. Ibu-ibu kalau baca sholawat nariyah 4.444 kali, 4.444 kali, selepas daripada bacaan itu dengan niat tertentu, hajat tertentu pasti selesai. Maka disebut nariyah karena seperti api, membakar dengan cepat, berjalan dengan cepat. Maka sholawat sultannya itu boleh dibaca
Ya, insya Allah, dan itu pahalanya besar. Kita tidak bisa menentukan, hanya Allah yang bisa membayarnya. Karena tergantung pada hati yang membaca pada saat tersebut. Semoga menjadi berkah insya Allah. Amin ya Rabb. Siap. Nah. Boleh, kata ulama, walaupun berhari-hari, yang penting sampai ke angka 4.444 kali, tapi di awalnya sudah punya niat tentang apa niat kita sebelum kita mulai. Kalau udah tuntas, insya Allah hajatnya dikabul. Amin, insya Allah, mudah-mudahan. Boleh, baca sendiri boleh, berjamaah juga boleh, bebas. Kalau kita mungkin sepanjang malam, kalau ibu-ibu siang hari tidur, malam hari mungkin nggak tidur, ya udah duduk aja sambil sholawat. Ya, dan malam ini baru dapat 1.000, besoknya 1.000 lagi atau 500. Itu bisa berhari-hari bermalam-malam, insya Allah seminggu kelar kok. Ya, kalau ada kesempatan bisa dikaji, bisa dibaca. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Kasih mic boleh? Iya, sebentar. Kasih mic dulu. Ada mic di sini enggak? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, kira-kira zikir atau sholawat apa yang bisa kita amalkan sebagai ibu setiap hari supaya apa yang menjadi cita-cita anak kita, hajat anak kita itu tercapai? Itu aja. Sholawat tubbil qulub. Ya. Berapa? Sholawat tubbil qulub sebanyak-banyaknya. Sholawat tubbil qulub. Ada yang masih ingat sholawat tubbil qulub? Apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdai wa shifaiha wa Masya Allah, hebat semua ini. Ustazah semua ini, bahaya. Hanya itu aja ya? Iya, sholat tubbil qulub insya Allah dibaca. Karena menjadi obat untuk segala urusan. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan berkah insya Allah. Amin. Silakan, Bu. Waalaikumsalam. Boleh? Mau Al-Kahfi atau mau apa? Ayat 1 sampai 10 nanti biar rekam sama beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم بارك الله جزاكم الله خير. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah mendengarkan nasihat dari beliau. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini dapat meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian, kami umumkan kenceleng atau surupak yang keliling tadi berjumlah 12.733.000 rupiah. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita melakukan safari dakwah keliling Indonesia dari masjid ke masjid, dari majelis taklim ke majelis taklim, dari kota ke kota, di mana guru kita Syekh Ahmad Almi sampai Desember sudah full jadwalnya untuk melaksanakan safari dakwah dalam rangka mensosialisasikan sebuah gerakan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Gerakan ini sebagai bentuk melanjutkan perjuangan dari almarhum Syekh Ali Jaber untuk mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dengan harapan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang hafal Quran, yang mengamalkan Al-Quran. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Kita perlu berjamaah, kita perlu bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita ini. Maka pada hari ini kami ingin mengajak seluruh jamaah untuk ikut bagian dalam perjuangan ini. Perlu Bapak Ibu ketahui, perjuangan ini, program ini sedang berjalan. Kita sudah mensupport banyak rumah tahfiz yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ada 9 pesantren terkhusus dan semuanya full beasiswa. Bulan kemarin kita sudah mewisudah kurang lebih 300 santri, 30 juz. Hari ini mereka ada yang lagi melanjutkan pendidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita yakin dan percaya apabila kita bersama-sama, insya Allah cita-cita dari guru-guru kita ini akan segera terwujud. Maka pada hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu jamaah sekalian untuk ikut bagian dalam perjuangan ini dengan cara apa? Dengan cara ikut komitmen sedekah terbaik. Apa yang dimaksud dengan komitmen sedekah terbaik? Kita memasang niat mencatatkan nama kita dalam perjuangan ini dan uangnya tidak harus hari ini. Bisa besok, lusa, minggu depan ataupun di saat Allah memberikan rezeki kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Dan niatkan dari 1 juta penghafal Al-Quran yang mungkin hari ini ada anak kita, cucu kita yang lagi sekolah ataupun ada di pesantren, kita doakan dari 1 juta penghafal Al-Quran itu ada di antaranya anak cucu kita. Dan juga komitmen sedekah terbaik kita bisa kita atasnamakan kedua orang tua kita yang mungkin pada hari ini sudah meninggal. Karena setiap huruf, setiap ayat, setiap juz para santri-santri baca, maka akan sejauh itu juga pahalanya akan terus mengalir. Karena para santri akan terus memurojaah hafalannya. Kita bantu mereka, kita bantu makan mereka, kita bantu fasilitas pendidikan mereka. Dan ini adalah bentuk investasi akhirat kita. Dan insya Allah ini akan menjadi amal jariah yang akan terus mengalir sampai akhir hayat para hafiz-hafiz Quran yang sudah kita bantu.
Maka pada hari ini kami ingin mengajak jamaah untuk ikut bagian dalam perjuangan ini sebagai tanda apresiasi. Guru kita Syekh Ahmad Al-Misri akan memberikan hadiah kepada jamaah yang ikut bagian dalam perjuangan ini. Ada berupa mood, ya. Tolong. Mood ini adalah cindera mata atau hadiah yang diberikan kepada jamaah yang ikut bagian dalam perjuangan ini. Ini mood. Mood ini MUDD, mood ini adalah alat takar yang biasa dipakai di zaman Rasulullah SAW. Alat takar Rasulullah biasa menggunakan mood untuk berwudu. Oh ya, Rasulullah menggunakan mood untuk berwudu. Kemudian Rasulullah menggunakan mood untuk mandi. Dan di zaman Rasulullah, mud ini sebagai alat takar membayar zakat fitrah. Kalau di zaman Rasulullah tidak memakai kilogram. Mengapa saat ini kita memakai kilogram? Karena susah ditemukannya mud. Tapi alhamdulillah, guru kita Syekh Muhammad Jabir ini membawa ke Indonesia untuk mensosialisasikan ini, dan ini bisa dipakai. Selain ini adalah bagian daripada sunnah Rasulullah SAW, dan ini juga berkah. Karena Rasulullah pernah berdoa, Allahumma barik lana fi mudina wassa'inah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mud dan sok kami. Dan ini juga alat takar yang dipakai untuk membayar fidyah. Ya. Jadi kalau membayar zakat fitrah 4 mud. 1 sok itu 4 mud. 4 ini. Ukuran dan bentuk ini biasa dipakai di zaman Rasulullah. Karena dia dibuktikan dengan sertifikat. Sertifikat ataupun sanad, ya. Ini ada sertifikat yang ditandatangani langsung oleh Syekh Muhammad Jabir. Dan ini dari guru kita Syekh Muhammad Jabir nyambung ke ulama-ulama gurunya sampai ke sahabat Zaid bin Sabit Al-Ansari. Dan ini akan kita berikan kepada jamaah yang ikut bagian perjuangan untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Dan juga ini untuk 1 orang pertama juga ada 1 mushaf yang juga akan diserahkan kepada Syekh Ahmad Al-Mahmudnya. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, mari sama-sama kita memasang niat untuk ikut bagian dalam perjuangan ini. Kami memberikan kesempatan untuk 1 orang pertama yang berani maju ke depan. Dan bukunya, moodnya dan Al-Quran diserahkan langsung oleh guru kita. Kami buka dengan komitmen sedekah terbaik 10 juta rupiah. Ada? 1 orang. Silakan Ibu, berdiri. Allah. Takbir. Allahu Akbar. Ya, Al-Quran dengan mood diserahkan langsung oleh guru Syekh Ahmad Al-Misri, dan uangnya tidak harus hari ini. Silakan untuk tim dokumentasi untuk mengabadikan moodnya. Cek. Selanjutnya, kami memberikan kesempatan kepada jamaah untuk 5 orang pertama, dan moodnya diserahkan oleh guru kita Syekh Ahmad Al-Misri. Kami buka dengan nominal 5 juta rupiah. Silakan, ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Silakan berdiri. Dan mood untuk siapkan. Silakan untuk dibawa ke depan. Silakan dengan nominal 5 juta rupiah. Sertifikat. Nanti dicatat tim untuk mencatat nama-nama yang belum mencatatkan namanya. Ada lagi? Silakan mangga untuk berdiri. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Silakan. Dengan nominal 5 juta rupiah. Uangnya tidak harus hari ini. Bisa besok, lusa. Nanti teknisnya dikasih oleh tim nomor rekening.
uangnya bisa besok, lusa, ataupun di saat Allah memberikan rezeki jamaah sekalian. Silakan. Ya, silakan. Silakan, kami masih kesempatan kepada ingin bagi 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dengan nominal 5 juta rupiah, komitmen terbaik. Amin. Silakan, kami bisa memberikan kesempatan kepada jamaah yang ingin ikut bagian untuk mencetak 1 penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Nanti yang belum mencatatkan nama, tim kita yang akan menghampiri jamaah sekalian untuk ikut bagian. Silakan. Sudah ada yang catat? Oke, kami masih kesempatan kepada jamaah untuk mengangkat tangan dan maju ke depan. Kesempatan untuk kita bersama-sama untuk mewujudkan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Nenek siapa? Nenek Etin. Nenek Etin, silakan maju. Iya. Itu bukan lelang, memang ditawar. Iya. Kita bukan melelang, Bapak Ibu. Kita ini adalah ya. Ini adalah hadiah yang diberikan jamaah ke jamaah yang ikut bagian dalam perjuangan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Oh ya, silakan. Silakan untuk pendokumentasian dengan nominal 5 juta rupiah. 10 juta. Takbir. Allahu Akbar. Untuk 10 juta ada 2 orang. Alhamdulillah. Sepuluh juta 3 orang. Masya Allah. Silakan. Dan insya Allah nanti setelah acara ini akan kita kalkulasikan berapa nominal. Berapa? 5 juta rupiah. 10 juta. Allah. Silakan. 10 juta rupiah. Silakan. Ya. Ya. Ya, karena stok Al-Qur'annya nanti kita akan kirim. Ya, karena mempunyai terbatas. Nanti untuk mengambil dokumentasinya aja.
Baik. Ibu, kami berikan kesempatan yang ketiga bagi jamaah yang ingin ikut bagian perjuangan ini. Kami buka dengan nominal 3 juta rupiah. Silakan, ada 3 juta rupiah. Uangnya tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, ataupun di saat Allah memberikan kelapangan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Kami informasikan kepada jamaah yang satu orang, silakan. Ada satu orang dengan nominal 3 juta rupiah. Silakan untuk maju, dibantu dengan nominal 3 juta rupiah. Silakan kami memberikan kesempatan kepada jamaah yang ingin ikut bagian untuk membantu mensupport program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan mood ini adalah hadiah, ya. Donasi yang terkumpul bukan harga, ya. Ini adalah hadiah yang kita berikan kepada jamaah yang ikut bagian dalam perjuangan mencetak 1 juta Al-Quran. Terakhir, ini kesempatan terakhir, ini buku tentang Ahlul Quran. Kita ada 5, ada buku tentang Ahlul Quran. Cek. Kami berikan kesempatan untuk 5 orang dengan nominal 1 juta rupiah. Ada nominal 1 juta rupiah. 1 orang, 2 orang, silakan. Dengan 5, karena bukunya ada 5 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Takbir. Allahu Akbar. Silakan untuk tim mendokumentasikan dengan nominal 1 juta rupiah. Untuk membantu mensupport program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan insya Allah setelah acara ini tim akan mengkalkulasikan berapa donasi yang terkumpul dan kami akan sampaikan. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi amal soleh Bapak Ibu jamaah sekalian. Dan meskipun ini belum ditunaikan, insya Allah sudah dicatat oleh para malaikat insya Allah sebagai amal soleh Bapak Ibu jamaah sekalian. Dan bagi yang sudah berkomitmen untuk diniatkan, ya diniatkan dari 1 juta penghafal Al-Quran itu ada di antaranya anak cucu dan keluarga besar kita. Dan juga diniatkan atas nama kedua orang tua juga. Karena setiap huruf, setiap ayat, setiap juz para santri-santri baca, maka akan sejauh itu juga pahalanya akan terus mengalir. Ya, karena bukunya tinggal berapa? Ya, karena bukunya tinggal 5, kita kebagian ke titik yang lain. Nanti bisa. Yang ini silakan untuk pengambilan dokumentasi. Untuk bukunya Ibu, mohon maaf karena terbatas. Pendokumentasian aja, nanti kita catat nama dan bukunya akan kita kirim. Shallu ala Nabi. Silakan kami memberikan kesempatan kepada jamaah yang ingin ikut bagian dan bukunya. Karena kita terbatas dan insya Allah akan segera kita kirim. Yang belum mencatatkan nama, tim kita sudah ada yang standby membawa papan nama, ya papan untuk menulis, bantu untuk menulis dan dikasih nomor rekening dan nanti bisa langsung ditunaikan melalui via rekening dan akan dikasih nomor rekening yang bisa dikirim. Bu Haji, tadi ini mushaf yang belum dapat, kita ada 1 ternyata.
Baik, setelah ini kita akan doa bersama yang akan langsung dipimpin oleh guru kita Syekh Ahmad Al-Misri. Baik, Ibu, kita duduk terlebih dahulu. Belum? Yang 1 juta? Untuk foto ya? Silakan minjam bukunya. Oh iya, boleh. Iya. Nanti bukunya akan dikirim ya oleh tim PPPA Darul Quran Cirebon karena bukunya terbatas. Iya, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Selanjutnya akan doa bersama yang dipimpin langsung oleh guru kita Syekh Ahmad Al-Misri. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli alayhi ya Rabbana fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la quwwata illa billahil aliyil azim. Syukran jazakumullah Syekh Ahmad Al-Misri. Mudah-mudahan Syekh selalu sehat, rumah tangganya dijaga oleh Allah, panjang umur dalam ketaatan, dan mudah-mudahan selalu dapat kemuliaan dari Allah dan Rasulnya, dan terus syiar dakwahnya didukung oleh orang-orang yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kami perwakilan dari keluarga besar Majelis Ta'lim Sabar mengucapkan syukran jazakumullahu khairal ahsanal jaza atas bisanya ibu untuk memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan semuanya pulang membawa pengampunan dosa dari Allah, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, diluaskan rezekinya sehingga selalu istiqomah bisa untuk selalu di mana adanya majlis-majlis zikir. Mudah-mudahan Allah ridho dari niat kita hadir ke majlis ini, dari hidup sampai nanti kita melangkahkan kaki kita keluar. Seperti tadi guru kita berpesan, mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal kecuali amalan yang baik, pahala yang besar, dan pengampunan dosa. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah nanti kita ketemu lagi di majlis-majlis ta'lim atau majlis-majlis zikir lainnya. Saya juga sebagai pembawa acara hari ini mohon dimaafkan lahir dan batin, juga untuk seluruh tim panitia keluarga besar Majelis Ta'lim Sabar. Terima kasih yang sebesar-besarnya, dan untuk semua para donatur, para dermawan yang sudah mendukung Majelis Ta'lim ini sehingga terlaksana acara hari ini dengan begitu khidmat lancar tanpa halangan. Kami tidak balas menyebutkan satu persatu, tapi Allah Maha Tahu, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Semua yang sudah menjadi panitia, yang sudah memberikan kebaikan untuk majlis ini, baik berupa materi,
moral maupun material, insyaallah Allah yang akan membalasnya sebaik-baiknya. Allah punya balasan. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-misku mahil misku فذكر رسول الله والنور لاح النور لها لما حضرنا بالزهراء المسك محي المسك لما ذكرنا رسول الله النور لاح النور لها لما حضرنا بالزهراء المسك محي المسك لما ذكرنا رسول الله النور لاح النور لها لما حضرنا بالزهراء اشكي من عجل وحالي وكل رين النبي غالي اشكي من عجل وحالي وكل رين النبي غالي غير غير أحوالي غير غرام برسول الله المصباح المصباح لما ذكرنا رسول الله النور النور لما حضرنا بالزهراء يا صاحب القبة الحضراء إن علي بالنبراء يا صاحب القبة الحضراء إن علي بالنبراء إن غير أحوالي غير غرام برسول الله المصباح المصباح كما ذكرنا رسول الله النور النور كما حضرنا بالزهراء اشكي من عجل وحالي وكل رين النبي غالي اشكي من عجل وحالي وكل رين النبي غالي غير غير أحوالي غير غرام برسول الله المصباح المصباح كما ذكرنا رسول الله النور النور كما حضرنا بالزهراء الباطل 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 أمنا 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 الباطل 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 أمنا 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 أمنا
لا شيء